Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada hari ini anak peserta didik baru dan kelas 2 sampai kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yaitu hari kedua MPLS. Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi MPLS, yaitu antara lain yang pertama, narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ketiga, pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bu Guru akan jelaskan satu persatu materi tersebut. Baiklah, materi yang pertama yaitu narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Narkoba disebut juga dengan narkotika. Itu akan menyebabkan efek kecanduan secara fisik dan psikis, sehingga tidak heran jika banyak bahaya narkoba bagi kesehatan. Bahaya narkoba bagi kesehatan antara lain yang pertama, menurunnya tingkat kesadaran karena menggunakannya dalam dosis yang berlebihan. Yang kedua, gangguan kualitas hidup. Kualitas hidup seperti susah berkonsentrasi, mengalami masalah keuangan, hingga berurusan dengan pihak polisi. Yang ketiga, dehidrasi. Tubuh akan kekurangan cairan, efeknya tubuh akan kejang-kejang, halusinasi, dan sesak pada bagian dada. Yang keempat, yaitu halusinasi, menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, dan gangguan kecemasan. Yang kelima yaitu kecanduan. Pengguna akan terus menggunakan hingga menyebabkan pengguna tidak terkontrol, mengkonsumsi dan terjadi overdosis. Yang keenam, merusak sel otak. Bahaya narkoba bagi kesehatan ini sangat berbahaya, membuat otak bekerja tidak sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, yaitu merusak kehidupan sosial. Pengguna akan lebih sulit mengontrol emosi, sehingga hubungan dengan orang-orang di sekitar akan sulit. Yang kedelapan, yaitu meningkatnya resiko penyakit. Berbagai jenis masalah penyakit dan komplikasi akan lebih beresiko tinggi. Yang kesembilan, yaitu kematian. Inilah bahaya narkoba paling buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk materi yang kedua, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pentingnya menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. PHBS adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. PHBS dapat diterapkan di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat umum. PHBS itu mencakup beberapa indikator, yaitu yang pertama,
Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil dan menjaga kebersihannya. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, memotong kuku yang panjang, dan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Yang ketujuh, berolahraga secara rutin. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, bisa menimbulkan sarang nyamuk dan menjadi bibit penyakit bagi kita semua. Yang kesembilan, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kesepuluh, menghindari dan mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itulah materi yang kedua. Meningkat ke materi yang ketiga, yaitu pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. COVID-19 sudah tidak asing lagi di telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini. Masyarakat sendiri awalnya menganggap remeh virus ini. Himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu, sehingga banyak masyarakat masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin banyak. Percepatan penanganan COVID-19, protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat sesuai anjuran pemerintah dengan menjaga 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tangan adalah media penyebaran virus paling utama. Bersihkan tangan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer meskipun tangan tidak terlihat kotor. Yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan COVID dari orang lain. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kita perlu menanamkan kesadaran diri di dalam diri sendiri untuk selalu mematuhi setiap anjuran yang diberikan. Demikian untuk materi MPLS ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.